Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi integral untuk panjang kurva. Panjang kurva, sebentar ya, kita ini. Panjang kurva ini adalah suatu fungsi, kemudian dibatasi oleh A dan B, diputar terhadap bukan diputar, tapi terhadap sumbu X. Kemudian kita akan menghitung panjang kurva ini. Jadi untuk menghitungnya kita bagi luas daerah menjadi n bagian yang sama seperti integral Riemann yang sebelumnya. Dari pembagian ini kemudian kita bisa menentukan X1 nya, X2 sampai Xn, sehingga kita kategorikan ini adalah lebarnya, kemudian ini adalah tingginya ini adalah Fx nya, sehingga kita bisa menentukan, kalau di integral Riemann kita bisa menentukan luas daerah ini, luasnya berapa. Nah, sekarang kita akan menghitung ininya saja, panjang kurvanya ini saja. Jadi pertama kita hitung luas satu bagian, yang bagian ini, maksudnya ini bukan luas satu bagian ini ya, tapi hitung panjang bagian ini, kemudian dan jumlahkan sampai n bagian. Setelah kita tahu panjang ini ke sini, kita jumlahkan sampai n bagian. Tentu ini bukan panjang yang sebenarnya nanti ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ini masih tidak halus, sehingga nanti perlu suatu limit atau integral. Sama intinya dengan integral Riemann, konsepnya sama. Ini adalah panjang busurnya. Kita ambil satu pias saja, misalkan pias ke XI. Contohnya kita ambil yang seperti ini. Ini adalah kita sebut XK-1, kemudian ini adalah XK, dan ini adalah PK-1, dan ini adalah PK. Ini FXK-1 dan ini adalah FXK. Pertama kita tarik garis lurus untuk membentuk segitiga, kita namai ini adalah DX atau alas, kemudian tingginya kita namai sebagai DY, dan tengahnya kita namai SK. Nah, kita sekarang akan menghitung SK ini. SK ini panjangnya berapa? Ini mewakili panjang PK1, PK-1 sampai PK. Jadi berapa panjang SK? Jadi SK menghampiri panjang PK-1 sampai PK. Kita ingat rumus segitiga ini. Ini adalah kita bisa menggunakan yang ini dengan rumus Pythagoras. Rumusnya seperti apa? SK kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Jadi yang ini ditambah sama dengan ini, dan semuanya dikuadrakan. Itu adalah rumus Pythagoras. Kemudian kita sederhanakan biar kita bisa menyelesaikan, pangkatnya dipindah sehingga dipindah menjadi akar. Kemudian sederhanakan lagi, dikali menjadi dx per dx, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, karena ini ada yang sama, kita coret saja sehingga hasilnya menjadi 1. SK sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat kali dx. Ini adalah panjang SK. Nah, karena ini adalah hanya satu bagian, tentu untuk
mendekati nilai yang sebenarnya, kita harus jumlahkan berapa n bagian yang telah kita bagi. Jumlahkan, limitkan, dan integralkan. Ini yang perlu kita diingat. Jumlahkan sebenarnya ini ya, yang pertama itu sebenarnya jumlahkan, integralkan, dan limitkan. Ini adalah luasnya. S sama dengan limit dx, ini dx sampai 0, kemudian dijumlahkan k-1 sampai k, artinya ini, atau berapa n bagian, baru dimasukkan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, ini adalah sama halnya dengan integral tentu yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya. Ini adalah integral tentu. Kemudian kita bisa simpulkan ini adalah luas, bukan luas, panjang busur ini. Kesini maksudnya. Ini terhadap sumbu X. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Kita ganti aja, ini diganti X dan ini diganti Y. Ini dy. Kalau terhadap sumbu Y, gampang sekali teman-teman untuk panjang kurva ini. Kita contoh ya, contoh soal. Tentukan panjang busur kurva pada Y sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 pada selang 0 sampai 3. Pertama kita harus ingat rumusnya, yang didapat dari mana, asal usul rumusnya telah kita bahas. Kita tinggal masukkan ini ke sini. Nah, cuman permasalahannya dy per dx ini adalah sama dengan turunan, atau kalau teman-teman belajar pernah sebelumnya di materi sebelumnya belajar turunan, ini adalah f aksen. Sehingga pertama menentukan turunannya, dy per dx sama dengan 2/3 x pangkat 3/2, sehingga dy per dx sama dengan x pangkat setengah. Ini harus pahami teman-teman. Cara menurunkan gimana? Jadi teman-teman kalau lupa tentang turunan, rumus turunan itu adalah misalkan x ini, misalkan ax pangkat r, maka sama dengan rumusnya itu r pangkatnya dikali ini r dikali a x r min 1. Ini rumus turunan. Jadi saya tidak pakai mouse, makanya ini sulit untuk menulisnya. Sehingga kita bisa menentukan panjang busurnya, dimasukkan ke rumus ini. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Integral 0 sampai 3 akar 1 plus dalam kurung x pangkat setengah dalam kurung kuadrat dx. Karena ini pangkat berpangkat, kita tinggal mengalihkan pangkatnya. Kalau pangkat berpangkat tinggal mengalihkan pangkat berpangkat sehingga jadinya 1. Akhirnya x nya tinggal 1. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan, hilangkan akarnya sehingga menjadi pangkat setengah. Baru kita masukkan ini ya, bukan, ke sini lagi. Kita diintegralkan sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasil integralnya. Jadi saya tidak bahas integral lagi karena ini saya anggap teman-teman sudah bisa integralnya. Kemudian kita masukkan x 3 terhadap x dan 0 terhadap x, sehingga 3 dimasukkan ke x hasilnya 14/3, 0 dimasukkan ke x hasilnya 0, sehingga hasilnya tetap sama dengan 14/3. 14/3 ya. Gampang ya teman-teman.
Selanjutnya soal panjang kurva. Jadi ini saya buat tugas yang mudah, kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Tentukan panjang kurva pada Y sama dengan 2x pangkat 3/2 antara x, ini sudah disebutkan x nya batasnya 1/3 dan x sama dengan 1/7. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga untuk mendukung channel saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.